Selanjutnya, untuk perusahaan properti yang bergerak di bidang kawasan industri. Ada beberapa hal utama yang bisa kita perhatikan lebih lanjut. Seperti, yang pertama adalah Foreign Direct Investment atau FDI. FDI ini adalah penanaman modal dalam jangka waktu panjang dari investor luar negeri. Biasanya perusahaan melakukan FDI dengan berinvestasi di aset real, seperti membangun pabrik yang digunakan untuk tempat produksi. Oleh karena itu, FDI sangat berpengaruh pada performa perusahaan kawasan industri. Karena biasanya perusahaan yang melakukan FDI akan membangun pabrik dan butuh lahan di kawasan industri tersebut. Karena di kawasan industri, infrastruktur dan fasilitasnya memang udah dibuat khusus untuk pabrik. Beberapa hal yang dapat mendorong FDI adalah meningkatnya infrastruktur di Indonesia, misalnya dengan adanya pembangunan pelabuhan atau jalan tol baru, peraturan yang lebih ramah dengan investor luar, serta pekerja dalam negeri yang semakin produktif dan juga kompetitif dibanding dengan negara lain. FDI ini biasanya juga diumumin secara berkala sama BKPM alias Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan yang kedua ada Domestic Direct Investment atau DDI. Sama seperti perusahaan asing, perusahaan dalam negeri juga bisa bangun pabrik dan menjadi salah satu pelanggan dari kawasan industri. Biasanya pertumbuhan DDI dapat terjadi saat kondisi ekonomi lagi baik. Ini karena banyak pabrik membutuhkan kapasitas baru untuk memperluas kapasitas produksi yang dimilikinya. Sama seperti FDI, data DDI ini juga diumumin oleh BKPM secara berkala. Beberapa hal yang dapat kita analisa untuk membandingkan satu perusahaan kawasan industri dengan yang lainnya adalah yang pertama adalah lokasi proyek dan infrastruktur yang tersedia. Di manakah lokasi kawasan tersebut? Apakah terdapat infrastruktur yang memadai di sekitar lokasi proyek? Apakah kebijakan pemerintah dan upah minimum di kawasan itu menarik? Tentunya kawasan industri yang berada di lokasi yang strategis, punya infrastruktur yang memadai, dan didukung oleh kebijakan pemerintah, pastinya akan bisa menarik lebih banyak tenan. Yang kedua adalah profil tenan. Apakah kawasan industri memiliki spesialisasi pada industri tertentu? Siapa pemain besar yang berada di kawasan industri tersebut? Contohnya, kalau ada merek produsen mobil besar yang bikin pabrik baru di Indonesia, biasanya supplier-suppliernya bakal ikut beli lahan untuk bikin pabrik di dekatnya. Selain itu, kamu juga bisa melihat apakah tenan juga didominasi oleh perusahaan dari negara tertentu. Tentunya apabila kawasan industri tersebut memiliki investor strategis yang berasal dari negara tertentu, ini dapat membantu penambahan jumlah tenan dari negara tersebut ke depannya. Yang ketiga, land bank. Sama seperti perusahaan properti residential, land bank juga sangat penting untuk perusahaan kawasan industri. Ini karena land bank itu menentukan seberapa banyak lahan yang dapat dijual oleh perusahaan ke depannya. Tentunya semakin besar land bank yang dimiliki oleh perusahaan, semakin baik. Namun selain itu, bentuk dari land bank yang dimiliki juga penting. Karena seringkali perusahaan besar membutuhkan tanah yang luas. Sehingga apabila tanah yang dimiliki kawasan industri tersebut tersebar, perusahaan kawasan industri akan sulit untuk menjual tanah dengan luas yang besar. Dan yang keempat, harga tanah. Harga tanah yang dijual di suatu kawasan industri juga merupakan faktor penting yang menentukan apakah investor akan membeli tanah di kawasan tersebut atau tidak. Sehingga juga baik apabila kita bisa mengetahui perbandingan harga tanah di antara satu kawasan dan kawasan industri yang lain, baik yang di daerah sekitar maupun luar negeri. Kalau tanahnya masih murah dibanding dengan lokasi sekitar, artinya ada potensi untuk masang harga jual jadi lebih baik. Ini bakal naikin margin dan valuasi.